Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemberita firman dan pelayan liturgis menyambut dengan penuh sukacita kehadiran saudara-saudara dalam ibadah hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta di GPIB Jemaat Mangamaseang yang dilaksanakan dalam bentuk video streaming. Kiranya ibadah yang dilakukan saat ini berkenan kepada Tuhan. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Survana Anusi Hehanusa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melayani berhubungan dengan siapa yang kita layani dan siapa empunya pelayanan. Melayani adalah wujud jawaban kita atas kasih karunia. Keberagaman pelayanan kita menunjukkan bahwa yang utama bukan kita, tetapi Yesus Kristus, Kepala Gereja. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyiapkan diri sepenuhnya memasuki persekutuan dengan Allah. Marilah berdiri, menyambut Dia melalui firman-Nya serta memuji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadamu. Mazmur 50 ayat 23b, itulah nats pembimbing kita di hari ini. Saudara, terimalah salam rasuli. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga.
Jemaat sekalian, marilah dengan rasa sesal dan malu dan rendah hati kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu tabiat kami yang berdosa. Pengorbanan-Mu di kayu salib kami abaikan dengan tingkah laku yang jahat. Kegagalan kami untuk berbuat baik, ampunilah kami ya Allah. Ya Tuhan, kasihanilah kami yang melayani karena rutinitas dan bukan karena keinginan kami memberi yang terbaik bagi-Mu. Ampunilah kami, ya Allah. Ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami tidak menghayati pelayanan-Mu dan kami merasa kuat dengan diri kami sendiri. Ampunilah kami, ya Allah. Ya Tuhan, kasihanilah kami yang masih membenci sesama dalam panggilan dan pengutusan kami, sehingga panggilan dan pengutusan kami kering dan tidak hidup dalam keseharian kami. Ampunilah kami, ya Allah. Ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab ketika kami berjalan sesuai keinginan kami semakin jauh dari-Mu. Ampunilah kami, ya Allah. Dalam persekutuan yang beribadah saat ini, kami semua memohon kebaikan Tuhan memulihkan kami, sebab tidak seorang bertahan di hadapan kesucian-Mu. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Setiap orang yang telah mengaku dosa dan mau bertobat, dengarkanlah berita anugerah pengampunan hari ini yang mau berbicara kepada kita melalui kitab Kolose pasal 1. Kolose 1 ayat 13 dan 14 yang menyatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudara, berdasarkan firman itu, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dapat ku baca dalam Alkitab, kasih Tuhan
Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari berdiri bersama untuk mendengar perintah hidup baru yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 14. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 14 yang menyatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Demikian perintah hidup baru hari ini. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, puji-pujian dari Ibu Ripka Matakupan yang akan disampaikan untuk kemuliaan nama Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami menjalani kehidupan dengan terus dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur terima kasih memiliki Allah yang sangat peduli atas kehidupan kami. Sampai di hari yang indah ini kami dipersekutukan kembali di rumah tangga kami masing-masing. Memuji memuliakan nama Tuhan, berdoa setiap saat dan khususnya di saat ini. Untuk kiranya Tuhan mau mendengarkan dan mengerti maksud tujuan kami datang ke hadapan hadirat-Mu saat ini, bahwa kami rindu untuk disapa oleh-Mu lewat pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Berulang kali kami mendengarkan firman-Mu, tapi kami belum mampu mewujud nyatakan di sepanjang hidup kami. Engkaulah kekuatan dan penolong kami ya Tuhan Allah, memberikan kepastian dalam hidup kami, kemampuan, kekuatan untuk melakukan firman-Mu dengan taat dan setia. Walaupun kondisi kehidupan di mana kami ada masih dikuasai oleh pandemi COVID, tapi kami terus beriman bahwa Allah sanggup membuat kami hidup dengan tegar menghadapi semuanya. Firman-Mu kekuatan kami menuntun dan memampukan kami untuk bertindak sesuai dengan harapan kami kepadamu. Karena itu janganlah jauh dari kami, berkata-katalah setiap saat kepada kami, kuduskan ruangan tempat di mana kami ada. Ambil alih pikiran dan perasaan kami ya Tuhan, sehingga kami menikmati firman-Mu dalam kebersamaan. Engkau pakai juga mulut, bibir, hati, pikiran hamba untuk menjadi pemberita firman-Mu. Hamba percaya Engkau ada berdiri di sini, berbicara langsung kepada umat-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh kuat, kami bersuka cita dan kami damai sejahtera dengan siapapun. Hidup kami berjalan dengan baik. Ya Tuhan Allah, dengarkan doa kami. Kepadamu kami serahkan doa ini. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari berdiri bersama untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai dengan 29 yang menyatakan pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah
aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus mengatakan perkataan yang satu ini, "Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya." Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kembali, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari Minggu yang indah ini, tanggal 16 Agustus, kita beribadah dalam kebersamaan mensyukuri kebaikan Tuhan, sebab besok jikalau Tuhan perkenankan, tanggal 17 Agustus itu kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Betapa besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita sebagai bangsa yang masih diberikan kesempatan membangun persekutuan dalam kebersamaan, mengembangkan kehidupan dalam keyakinan yang pasti bahwa Allah ada dan selalu ada. Di usia yang ke-75 tahun ini Indonesia merdeka. Tetapi apakah orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara dan saya, sudah berani melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai pengikut Kristus yang setia dan taat kepadanya, ataukah itu masih berada terus di bawah tempurung dalam pengertian bahwa
Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sampai hari ini dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun itu belum mampu atau masih takut untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus yang benar. Kenyataan itu memang ada. Terkadang kita merasa bahwa kita selalu diintimidasi, kita selalu dikekang kebebasan untuk menjadi orang percaya yang tetap eksis di dalam dunia ini bersama dengan Kristus. Tapi pengalaman itu bukan menjadi momok, tidak harus menjadi momok untuk kita. Karena berangkat dari itu, pernah satu orang di Indonesia ini harus menikmati, merasakan kehidupan di balik penjara, di dalam penjara, hanya karena ada satu kata yang tidak dimengerti oleh banyak orang di Indonesia ini, mengakibatkan dia difitnah, dia dicaci maki, dan dia harus mempertanggungjawabkan semuanya sekalipun dia tidak melakukan. Inisialnya BP. Bapak Ibu semua sudah tahu siapa dia. Dia jalani semua dengan penuh tanggung jawab. Karena dia tetap percaya bahwa apa yang dia imani itu tidaklah sanggup membuat orang-orang lain itu mengalahkan Yesusnya. Apa yang dia percaya, yakini di sepanjang hidupnya itu pasti membawa kemenangan bagi dirinya. Pada akhirnya dia menikmati kebebasan itu. Rasul Paulus juga merasa ditekan, tidak dari bangsa suku lain, tetapi dari sukunya sendiri. Dia merasa orang-orang yang ada di sekitarnya sangat menentang perjalanan kehidupannya yang menjadi pengikut Kristus. Sampai dia diadili, dicari-cari terus kesalahannya, dituding, dicaci maki, semua dia hadapi dengan keyakinan bahwa apa yang dia percaya, apa yang dia yakini itu adalah suatu kebenaran yang memberikan kekuatan dan harapan hidup yang baru baginya setiap saat tatkala kehidupan itu berjalan. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasih, mereka bertemu dan mencari, mendengarkan alasan dari Paulus. Bahkan mereka ingin dapatkan kesalahan itu. Lalu kemudian Bapak Ibu karena tidak puas, mereka semakin menekan. Tetapi Paulus dia mau mengadakan banding. Di hadapan kaisar pun dia berbicara dengan benar tentang keyakinannya, tentang Yesus Kristus yang dia percaya mendatangkan keselamatan bagi dirinya yang percaya, bahkan juga bagi semua pengikut-pengikut Kristus. Dia ingin katakan Bapak, Ibu, Saudara, bahwa bersama dengan Yesus segala halangan, segala rintangan dan tantangan itu tidak mampu membuat dia jatuh, bahkan semakin memberikan harapan dan kekuatan yang baru setiap saat, setiap hari bagi diri dan kehidupannya. Apa yang dipikirkan oleh orang-orang itu tidaklah memberikan bukti yang benar ketika mereka berhadapan dengan Paulus. Bapak, Ibu, Saudara, karena Injil Kristus, Paulus harus berada di penjara. Karena kebenaran itu, dia harus diborgol dan menderita amat sangat di penjara. Tidur di lantai, makan pun tidak benar karena kaki dan tangan diborgol. Tidak membuat dia menjadi bebas, tetapi mau semakin menyatakan kepada semua orang dalam kondisi seperti itu
dalam teraniaya, dia mampu bersaksi, dia mampu menceritakan semuanya yang benar kepada orang-orang Yahudi, supaya Kristus itu yang menjadi dasar kehidupannya, menjadi kekuatan hidupnya, semakin dikenal dan semakin dimengerti, bahkan mau diterima dengan sungguh di dalam kehidupan mereka. Semua yang diyakini oleh Paulus itu memberikan kekuatan. Karena itu mereka harus berjuang untuk menyatakan kebenaran seperti Paulus. Berjuang untuk yang benar, berjuang untuk yang baik, sehingga hidup itu berjalan lebih baik dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Sebagai gereja, Bapak Ibu Saudaraku, kita terpanggil untuk terus berjuang menyatakan kebenaran di segala situasi kondisi, apalagi dalam menghadapi pandemi COVID. Kita dipanggil untuk semakin kuat menghadapinya, karena Allah bekerja di balik semua itu untuk sebuah kebenaran di kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang menjadi pertanyaan sekarang ini, apakah dalam kondisi seperti ini kita tetap eksis hidup sebagai orang-orang Kristen yang bisa mempertanggungjawabkan iman itu kelak di hadapan Allah dengan segala yang kita alami di dunia sekarang ini? Apakah kita mampu menyatakan iman di tengah kondisi sekarang ini sebagai pengikut Kristus, bahwa semua yang kita alami itu belum seberapa besar dibandingkan dengan penderitaan Kristus ketika ia ingin menyatakan kebenaran kuasa kekuatan Allah Bapanya bagi hidup dan kehidupan dunia. Belum seberapa yang kita alami sekarang ini, Bapak Ibu, membuat kita menderita tidak sebanding dengan penderitaan Kristus untuk kebenaran itu. Karena cinta kasih-Nya, karena keinginannya untuk supaya manusia semua terselamatkan, Dia mau ada di atas kayu salib. Itu berarti Bapak Ibu, dengan pengorbanannya itu, dengan salibnya itu, perubahan terjadi ketika semua orang menjadi mengerti dan percaya. Jangan seperti orang-orang Yahudi ini. Mereka ada yang mengerti tetapi ada yang juga tidak mengerti, lalu pulang tanpa bisa membawa sesuatu yang penting di dalam hidupnya. Pulang tanpa bisa mengerti bahwa yang terpenting di dalam hidup ini adalah kuasa Allah yang masih berlaku dan seharusnya diberlakukan terus di dalam hidup. Itu maksudnya. Bapak, Ibu, Saudara dan saya juga sangat penting untuk mengerti dan memahami bahwa berita sukacita itu, berita kebenaran itu harus menjadi milik kita, tetapi juga harus menjadi milik mereka yang belum percaya. Kemampuan kesanggupan itu Allah akan berikan di dalam hidup kita lewat sikap hidup, lewat tutur kata yang benar, lewat perhatian yang baik terhadap sesama. Itu adalah berita keselamatan, menjadi berkat kekuatan bagi mereka yang belum mengerti Allah, bagi mereka yang belum memahami dan mengerti Kristus. Tugas kita semua untuk menyatakan bahwa Kristus adalah pejuang kebenaran yang sungguh menghadirkan kebenaran lewat sikap hidupnya, lewat tutur kata dan pikirannya. Bapak, Ibu, Saudara dan saya pasti bisa melakukannya ketika kita memahami bahwa Allah baik melepaskan kita
dari penderitaan kehidupan dunia yang selama ini kita rasakan. Berjalanlah dalam kebenaran, terus perjuangkan kebenaran itu di setiap hidup kita, karena Tuhan tidak pernah jauh. Dia selalu ada, menyertai dan memberkati hidup dan kehidupan semua kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari berdiri bersama dan dalam kebersamaan kita mengucapkan, mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang kandung daripada Roh Kudus, lahir dari yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama di hari Minggu yang indah ini. Apa yang kami lakukan mungkin masih jauh dari keinginan Tuhan. Tapi biarlah waktu Tuhan yang terjadi atas hidup kami, sehingga kami boleh bertindak, berlaku sebagai orang-orang yang telah dibenarkan dengan pengorbanan Kristus. Sucikan, layakkan diri kami menjadi saksi-Mu yang sungguh bertanggung jawab, menyatakan kebenaran itu di setiap kehidupan. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan yang kami rasakan di kehidupan ini. Engkau sangat peduli bagi kami, memberikan dan membuat tubuh kami kuat, mampu menjalani hidup. Dunia sementara dikuasai oleh pandemi COVID.
Tapi kami terus beriman bahwa COVID-19 tetap berada di bawah dan di dalam kuasa Tuhan. Kalau kami diberikan kehidupan, Tuhan menginginkan kami bertindak sebagai anak-anak Tuhan yang selalu membanggakan Tuhan dalam sikap hidup kami. Engkau berkati gerejamu. Gerejamu terus mau menyatakan kebenaran itu. Gerejamu terus mau bersaksi. Bapa berkati supaya gerejamu semakin hari bertumbuh, berakar dengan kuat di dalam Yesus Kristus. Gerejamu sanggup membuat orang lain mengerti dan memahami Kristus, bahkan mampu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. GPIB Mangamaseang secara khusus, Tuhan berkati sektor 1 sampai dengan 10, anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya, yang sementara beribadah di rumah mereka masing-masing. Bapa di sorga, Engkau metilik hati mereka. Jikalau ada hati yang belum benar melakukan kehendak Tuhan, jikalau ada hati yang masih merancangkan banyak hal untuk membuat Tuhan menangis, Tuhan ampuni. Lalu Engkau rubah hati itu, Engkau bongkar hati itu, dan Engkau tata dengan kehendak-Mu, sehingga menjadi bait Allah yang sungguh bisa dipakai, bisa dilihat, bisa membawa kebanggaan bagi Tuhan di kehidupan setiap hari. Bapa, Engkau berkati Ketua Majelis Jemaat Pendeta Jeff Talise dengan istri. Engkau berkati anak-anak yang di Jogja, kesehatan, kekuatan, sukacita dalam melayani selalu ada. Pendeta jemaat juga, penatua, diaken, pelkat, komisi, panitia, tim kerja, karyawan kantor, koster, tenaga keamanan yang selalu mau bekerja untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan berkati pelayanan yang mereka lakukan itu senantiasa membuat Tuhan bersukacita. Bersyukur ibadah ini boleh berlangsung. Ada organis anak terkasih Riko Sasiang dan juga pemandu lagu Ibu Heli Poniman dan Ibu Lina Manoy yang mau membimbing kami dalam bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Berkatilah hidup dan kehidupan mereka. Tim video streaming, Saudara Bapak Reynold Saniago dan Saudara Resko Taasya, Tuhan selalu memberkati mereka, sehingga mereka bekerja sungguh-sungguh karena tanggung jawab yang mulia melayani Tuhan di dalam rumah Tuhan lewat talenta mereka. Biar hidup mereka senantiasa mendatangkan berkat dan menjadi sukacita di setiap saat di mana mereka ada, yang mereka alami dan rasakan. Bapak, kami berdoa juga terima kasih Majelis Jemaat Sektor 10 mengambil bagian di dalam melayani Tuhan siang hari ini. Biarlah kehidupan mereka senantiasa menjadi contoh bagi kehidupan warga jemaat yang Tuhan percayakan bagi mereka. Kami mau serahkan semua orang yang terdampak dengan COVID-19 ini, kehilangan pekerjaan, harus berada di rumah, dan juga mengalami sakit penyakit. Mohon kekuatan, penghiburan dari Tuhan untuk mereka kembali berkarya demi hormat kemuliaan nama Tuhan di kehidupan dunia ini. Tuhan Allah yang baik, semua yang kami inginkan, kami mau pertaruhkan ke dalam tangan-Mu.
Engkau dapat memberi yang terbaik bagi kami. Apapun yang terjadi yang kami alami, sanggupkan kami untuk mengerti dan pahami bahwa Tuhan mengetahui semua dan Tuhan menginginkan yang terbaik sehingga kami menjadi lebih dewasa hidup di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah, seluruh pelayanan yang akan dilaksanakan di dalam jemaat-Mu, Tuhan memberkatinya sehingga mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau melakukan semua yang terbaik. Hidup dan kehidupan kami serahkan kepadamu. Kami percaya Tuhan Engkau ada membimbing menuntun kami sampai kapanpun. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sejuk. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, Mari kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 yang menyatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Gita Bakti 84. Kiranya Tuhan memberkati persembahan saudara.
Jemaat mari berdiri. Jemaat mari membawa persembahan ini dalam doa. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu, kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu, terimalah ungkapan syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu tanggal 16 Agustus 2020. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Nyonya Sulfana Anusi Hehanusa, presbiter bertugas sektor pelayanan 10, pemandu lagu Ibu Herlina Poniman dan Ibu Lina Manoi, Solo Diaken Repka Matakupan Pagadi, organis Saudara Hiskia Sasiang, operator MGM Multimedia. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari beserta keluarga. Ibadah keluarga dan pelkat, ibadah rumah tangga, ibadah hari Minggu pelayan anak, ibadah hari Minggu persekutuan teruna, dan ibadah pelkat gerakan pemuda tetap berlangsung di rumah masing-masing. Penutup, Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak mengikuti ibadah ini, serta terima kasih atas segala bentuk bantuan yang diberikan untuk mendukung pelayanan. Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa memberkati kita sekalian. Demikian Warta Jemaat. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah ini. Karena itu, marilah berdiri. Pergilah, percakapkanlah dan beritakanlah kabar baik yang telah saudara dengar di dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksianmu yang teguh. Biarlah tak ada apapun yang menggoyahkan imanmu yang teguh, sebab saudara memiliki dasar yang pasti dan kokoh, yakni Yesus Kristus. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.